Shalom, jemaat GKI Klasis Purwokerto, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada saat ini. Senang sekali saya Pendeta Dina boleh menyapa Bapak Ibu kembali dalam renungan harian GKI Klasis Purwokerto. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 13 hingga 38. Tetapi pagi hari ini kita akan merenungkan dari ayat 22 hingga ayat yang ke-34. Mari kita membaca Alkitab kita bersama. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.' Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, maka mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, 'Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.' Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, 'Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.' Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, dalam bacaan kita tadi dikisahkan ada sekitar 276 jiwa dan berada dalam satu kapal yang sedang mengalami pencobaan yang sangat berat saat mereka menempuh perjalanan menuju ke Roma. Kapal tersebut terkena angin sakal sehingga mereka terombang-ambing di tengah lautan. Lebih mengerikan karena kejadian ini berlangsung langit dalam keadaan gelap. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat keadaan di sekitar mereka. Bahkan mereka tidak dapat melihat matahari beberapa waktu. Begitu dahsyatnya angin sakal dan gelombang laut ini yang menghantam kapal, orang-orang menjadi tawar hati. Mereka kehilangan pengharapan mereka. Di tengah kepanikan yang begitu hebat, karena orang-orang mulai merasa sangat pesimis dalam kondisi yang seperti ini,
mereka sudah tidak punya harapan untuk bisa selamat. Maka Paulus yang kebetulan ada bersama-sama dengan mereka, menjadi salah satu penumpang dari kapal itu, menguatkan orang banyak itu dengan berkata, "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Saudaraku, kata-kata bertabah hati, kalau kita melihat dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, maka kata-kata bertabah hati ini diterjemahkan dari satu kata kerja Yunani yang berarti supaya kita jangan kehilangan semangat, atau supaya kita menjadi kuat dalam pikiran. Mengapa demikian? Saudaraku, melalui peristiwa ini, peristiwa yang sulit dan mengerikan ini, Rasul Paulus ingin menyaksikan rencana dan sekaligus kuasa Allah yang menyertai mereka. Bahwa Allah itu hidup dan Allah itu dapat dipercaya. Paulus berkata, dia membuktikan kehadiran seseorang yang datang menjumpai Paulus, yaitu malaikat dari Allah yang berkata kepada Paulus, "Jangan takut, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya kasih karunia Allah menyertaimu." Di sini Paulus merasa bahwa dia tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan Paulus. Tuhan yang telah menentukan bahwa Paulus akan pergi ke Roma untuk menghadap kaisar. Dan hanya karena Allah baik kepada Rasul Paulus, maka Allah pun berkenan menyelamatkan seluruh penumpang kapal itu. Oleh karena itu, kita bisa melihat juga dalam ayat yang ke-25, Rasul Paulus menasihatkan seluruh penumpang itu supaya mereka semua tabah hati. Jangan kehilangan semangat, jangan putus asa, dan percaya bahwa Allah pasti akan melakukan apa yang telah Ia katakan kepadanya. Saudaraku, jika Tuhan mengizinkan musibah terjadi pada orang-orang yang percaya kepadanya, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan bagi mereka. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kita harus percaya kepadanya dan tetap bersemangat, tidak putus asa dalam mengatasi situasi apapun. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak tinggal diam. Ia adalah Allah yang bisa kita andalkan. Kalau badai hadir dalam kehidupan kita, pasti kepanikan akan menguasai dan membuat kita cemas. Saudaraku, saat ini kita juga sedang menghadapi badai kita, yaitu pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang terdampak dari pandemi ini. Misalnya saja akibat pandemi ini, ada sebagian orang yang mulai terancam atau bahkan sudah kehilangan pekerjaan mereka. Kegagalan demi kegagalan menimpa kehidupan kita, sehingga untuk menghadapi hari esok pun rasanya sudah tidak sanggup lagi. Atau mungkin ada permasalahan yang kita hadapi saat ini, bukan hanya soal pandemi yang ada dalam kehidupan atau yang kita hadapi sebagai penyakit yang mematikan itu, tetapi juga berbagai permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, dan bahkan permasalahan psikis yang mengikutinya. Bahkan badai itu pun juga bisa hadir dalam rupa ketidakharmonisan hidup dalam keluarga kita,
akibat work from home. Apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini? Dengan penuh iman Paulus berkata, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Kemudian untuk mengantisipasi agar kapal tidak kandas di salah satu batu karang, mereka pun sepakat untuk membuang saut, bahkan 4 saut sekaligus. Saudaraku, saut atau jangkar ini adalah alat berat yang dibuat dari besi, yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya kapal dapat berhenti dan tidak terbawa oleh arus. Dengan saut, sebuah kapal akan tetap kokoh menghadapi hantaman ombak. Saudaraku, hati kita ini ibarat kapal yang sedang mengarungi lautan kehidupan. Sedangkan saut itu adalah pengharapan. Hati kita akan tetap kuat, hidup kita akan tetap kuat di tengah badai ataupun hantaman ombak besar sekalipun dalam kehidupan kita. Apabila kita memiliki pengharapan, pertanyaannya adalah ke arah manakah saut atau pengharapan itu kita labuhkan? Saudaraku, yang pasti di tengah badai ini Tuhan adalah batu karang perlindungan kita. Jika Paulus sungguh sangat merasakan tangan Tuhan yang memimpin dan melindungi mereka di tengah lautan luas yang ganas, maka tangan Tuhan yang sama, tangan Tuhan jugalah yang akan memimpin dan melindungi kita melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menguatkan dan memampukan Bapak Ibu untuk berjuang di tengah-tengah persoalan dan pergumulan pandemi COVID-19